selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Muhammad Hidayat dan tentunya rekan saya. Ya, bersama saya Angga Naktarini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan pada 18 hingga 25 Mei 2024. Dan Komisi 3 DPR RI mengimbau jajaran Polda Bali memaksimalkan kerjasama dengan semua pihak di Bali untuk mempersiapkan pengamanan serta penyelenggaraan acara. Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan pada 18 hingga 25 Mei 2024. Komisi 3 DPR RI menghimbau jajaran Polda Bali memaksimalkan kerjasama dengan semua pihak di Bali untuk mempersiapkan pengamanan selama penyelenggaraan acara. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syoroni berharap penyelenggaraan World Water Forum di Bali bisa berjalan dengan lancar dan sukses serta terhindar dari gangguan keamanan. Untuk itu, Polda Bali harus menyiapkan pengamanan ekstra untuk mengawal penyelenggaraan forum internasional di Bali. Masyarakat juga diharapkan menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi di Bali tetap aman dan kondusif. Kegiatan internasional WWF pasti sukses karena Pak Fadil menjadi penanggung jawab acara tersebut dan Kapolda Bali sebagai tuan rumah. Kita berharap pengamanan secara ekstra dan berjalan dengan baik dan lancar. Senada dengan itu, Ihsan Sulistyo menyarankan Polda Bali selain menggandeng instansi Pemda, juga melibatkan struktur masyarakat adat seperti pecalang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali, sehingga tamu-tamu negara yang hadir pada World Water Forum di Bali merasa aman dan nyaman. Dalam hal ini, imigrasi, Pemda, ini Pemprov, Pemkap, semuanya kan ini kan event besar, polisi dengan sendirinya, ya. Dan juga karena ini Bali ada struktur kerakyatan sampai adatnya, ada pecalang dan segala macam, semua harus benar-benar diberi pemberitahuan atau pengetahuan tentang pentingnya World Water Forum ini. Dari Bali, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menerima kunjungan Ketua Badan Riset Kebijakan Partai Demokrat Liberal Jepang Tokai Kasiburo. Melalui pertemuan ini diharapkan petani muda Indonesia bisa belajar dari Jepang dan dalam pengembangannya teknologi pertanian dan juga metode smart farming. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menerima kunjungan Ketua Badan Riset Kebijakan Partai Demokrat Liberal Jepang Tokai Kasiburo. Melalui pertemuan ini, diharapkan petani muda Indonesia bisa belajar dari Jepang dalam pengembangan teknologi pertanian dan metode smart farming. Rahmat Gobel mengatakan, dunia sedang dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan. Sementara itu, Jepang memiliki keunggulan teknologi di berbagai sektor, khususnya pertanian. Keunggulan itu bisa dipelajari petani muda Indonesia untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian Indonesia dan menyejahterakan para petani. Beberapa banyak hal yang kita diskusikan tadi termasuk pembangunan baik itu sumber daya manusia maupun pada di sektor ekonomi dan lainnya. Maka ini yang kita diskusikan. Kira-kira apa yang ke depan yang bisa kita ini. Saya sebagai anggota parlemen mempunyai konsen kepada masalah air dan masalah pertanian, khususnya dalam mengantisipasi food crisis. Nah, kalau air ini juga bagian dari upaya untuk menekan stunting dan maupun penyakit-penyakit kulit lainnya. Ini yang saya bicarakan, apakah bisa kita kerjasamakan, Jepang memberikan dukungan bantuan untuk itu. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel juga meminta Jepang membantu Indonesia tentang teknologi air bersih. Masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia. Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. Andini dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan.
Meski pelemahan nilai tukar rupiah tidak berimbas langsung pada pertumbuhan perekonomian di Yogyakarta, Komisi 11 DPR RI menyoroti mulai naiknya beberapa komoditas pangan seperti cabai dan bawang putih. Selengkapnya tetap bersama kami di TVR 09. Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Gejolak geopolitik di Timur Tengah berimbas pada inflasi volatile food dalam negeri. Dan Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi naiknya harga komoditas pangan di daerah. Gejolak geopolitik di Timur Tengah berimbas pada inflasi volatile food di dalam negeri. Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi harga komoditas pangan di daerah. Meski pelemahan nilai tukar rupiah tidak berimbas langsung pada pertumbuhan perekonomian di Yogyakarta, Komisi 11 DPR RI menyoroti mulai naiknya beberapa komoditas pangan seperti cabai dan bawang putih. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolvi, menyampaikan pentingnya koordinasi yang maksimal di tingkat tim pengendali inflasi daerah agar semua hal terkait produksi, distribusi, dan pola konsumsi pangan bisa terkomunikasikan dengan baik. Oleh Bank Indonesia disebutkan sudah punya neraca pangan. Dari neraca pangan ini sudah bisa ketahuan apabila surplus maupun defisit. Kalau surplus ini barangnya kemana, kalau defisit barangnya datang dari mana. Nah ini tinggal koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Nah kami ingin mendorong pemerintah untuk lebih efektif lagi. Sementara Marwan Ciasan mengapresiasi strategi Bank Indonesia untuk memperpendek rantai distribusi komoditas pangan agar konsumen tidak terbebani dengan harga tinggi. Di sisi lain, pemerintah harus memikirkan strategi jangka panjang untuk mengendalikan inflasi. Selanjutnya kan mesti pemerintah daerah bersama masyarakat, dunia usaha yang mengembangkan itu supaya produktivitas kita meningkat, distribusi kita lebih lancar. Nah itu tentu pada akhirnya akan membangun suatu ketahanan ekonomi nasional, ya kan, yang akan bisa juga berdampak pada terkendali inflasi kita. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Langkah pemerintah menerbitkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi tahun 2024 justru memicu gelombang protes dan kritik dari berbagai pihak. Aturan tersebut dituding menjadi dalang naiknya uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah perguruan tinggi.
langkah pemerintah menerbitkan Permendikbud nomor 54 tahun 2024 memicu gelombang protes dan kritik dari berbagai pihak. Aturan tersebut dituding menjadi dalang naiknya uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah perguruan tinggi. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi meminta pemerintah menerapkan sistem klaster agar mahasiswa kurang mampu tidak terdampak kebijakan kenaikan UKT. Nur Purnamasidi meminta pemerintah dan pihak kampus lebih bijak dalam mengklasifikasikan mahasiswa ke dalam sistem klaster. Ia mencontohkan perlu ada klaster jalur prestasi dan klaster jalur latar belakang ekonomi, sehingga mahasiswa dengan kategori ini mendapat UKT khusus yang cukup terjangkau dan tidak memberatkan. Pendidikan itu dikelola berdasarkan bisnis yang ada di perguruan tinggi. Nah, pendapatan itu memang salah satu yang paling masuk akal adalah dari uang kuliah. Nah, sekarang sebenarnya menurut saya memang perlu di-cluster lah, berdasarkan satu, misalnya dari latar belakang keluarga. Ya. Misalnya dia dari latar keluarganya memang dia nggak bisa mencapai UKT itu, dia harusnya dikasih diskresi. Itu satu. Yang kedua dari yang prestasi. Yang prestasi juga baik di akademik, di olahraga, di kepemimpinan segala macam, menurut saya dia juga dapat diskresi juga dari UKT itu. Karena kenaikan nilai UKT secara signifikan akan mempersulit masyarakat kelas bawah mengakses pendidikan tinggi di Indonesia. Komisi 10 DPR RI juga meminta perguruan tinggi lebih bijak dalam menentukan besaran UKT. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun 2025 menjadi 12%. Pemerintah berdalih rencana kenaikan PPN ini dari 11% menjadi 12% merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan dan juga menaikkan penerimaan perpajakan negara. Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun 2025 menjadi 12%. Pemerintah berdalih rencana kenaikan PPN merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan dan menaikkan penerimaan perpajakan negara. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan menyatakan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% masih menjadi pertimbangan untuk direalisasikan mulai tahun depan. Lantaran perekonomian masyarakat dan juga sektor konsumsi saat ini baru mulai mengalami pertumbuhan. Untuk itu, Fatan menyebut DPR RI bersama dengan pemerintah akan terus mencermati situasi perekonomian global terkait dengan kenaikan PPN 12% mendatang. Ada beberapa pertimbangan karena ekonomi baru tumbuh, kemudian sektor konsumsi juga baru menggeliat, orang baru benah-benah toko. Tapi nanti kita lihat, itu kan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR, karena kita juga melihat, tapi APBN kan juga butuh beberapa pendapatan yang dari sektor pajak. Oleh karena nanti kita lihat bagaimana situasi ekonomi dan kita akan putuskan kemudian. Karena itu kan sudah mandatori dari Undang-Undang P2SK ya. Tapi kita akan mencermati terus karena situasi ekonomi global kan tidak membaik dan Indonesia juga harus waspada terhadap situasi ini. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Langkah pemerintah dalam menaikkan uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai perguruan tinggi memicu gelombang protes dari mahasiswa di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2024 tentang besaran standar satuan biaya operasional pendidikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak
untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. DPR RI menilai kebijakan kenaikan UKT akan sangat memberatkan para mahasiswa dan orang tua. Mahalnya UKT semakin mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam hal ini DPR RI memberikan solusi terhadap pemerintah terkait dengan UKT. Pemerintah sebaiknya menerapkan sistem klaster, yaitu di mana klaster jalur prestasi, klaster jalur latar belakang ekonomi. Dan bisa saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai perguruan tinggi menjadi sorotan utama setelah diterbitkannya keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2024 tentang besaran standar satuan biaya operasional pendidikan. Langkah pemerintah tersebut memicu gelombang protes dari mahasiswa di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Hal ini memberikan dampak terhadap para mahasiswa dengan golongan kurang mampu. DPR RI menilai kebijakan kenaikan UKT akan sangat memberatkan para mahasiswa dan orang tua. Mahalnya UKT semakin mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi di Indonesia. UKT naik ini kan konsekuensi dari kita mengarah ke PTNBH. Ya, jadi bagaimana kemudian pendidikan itu dikelola berdasarkan bisnis yang ada di perguruan tinggi, kan gitu. Nah, mau nggak mau perguruan tinggi yang sudah dikurangi subsidinya oleh pemerintah itu akan mencari pendapatan. Nah, pendapatan itu memang salah satu yang paling masuk akal adalah dari uang kuliah. Nah, sekarang sebenarnya menurut saya memang perlu di-cluster lah berdasarkan satu misalnya dari latar belakang keluarga. Ya. Yang kedua dari prestasi. Mahalnya biaya perguruan tinggi akan berdampak terhadap menurunnya angka partisipasi kasar generasi muda untuk masuk perguruan tinggi. DPR RI menilai SDM unggul dan Indonesia emas bisa tercapai jika anak-anak muda Indonesia mudah mengakses pendidikan tinggi. Karena dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, yang tadinya katanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek itu akan mengejar partisipasi kasar, angka partisipasi kasar yang lebih baik, sekarang kan baru 35%. Berarti kan itu nggak akan tercapai. Nah, harus difikirkan dengan lebih mendalam bagaimana caranya agar anak-anak kita itu bisa kuliah. Bisa kita bilang mau SDM-nya bagus, SDM unggul 2045 Indonesia emas, nggak akan tercapai karena ini nggak selesai. Jadi PR besar kita adalah bagaimana membuat sistem yang lebih baik, yang lebih pro kepada masyarakat. DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi dan memberikan solusi terbaik terhadap tingginya operasional perguruan tinggi. Pemerintah seharusnya tidak membebankan tingginya operasional perguruan tinggi kepada mahasiswa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pulau Dewata Bali sangat identik dengan budaya dan tradisinya. Di balik keunikannya, terdapat salah satu kesenian Bali yang sudah lama menjadi magnet bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pasti pemirsa di sini penasaran dengan ekosistem tari kecak, dan jangan kemana-mana karena kami akan sajikan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09.
Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Kembali bersama kami di TVR 09. Tarian kecak merupakan tarian sakral yang biasanya hanya bisa dipentaskan di dalam pura. Namun seiring berjalannya waktu pemirsa, kini tarian kecak mengalami perkembangan yang luar biasa dan sudah dikenal luas oleh dunia. Dan bagaimana pemirsa yang ingin menyaksikan dan merasakan langsung atmosfer magis dari tarian tradisional ini dapat mengunjungi beberapa tempat terbaik di Bali karena masing-masing tempat memiliki keunikannya tersendiri. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan mengenai eksotisme tari kecak pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Tari kecak adalah satu dari banyak budaya Bali yang telah dikenal hingga ke mancanegara. Berkali-kali ke Bali, menyaksikan kembali tari kecak tak mengenal kata bosan. Tarian unik yang hanya diiringi suara cak-cak-cak dan tanpa musik ini kini bisa kita nikmati di Pantai Melasti. Tapi ngomongin tari kecak, pemirsa udah tahu belum? Apa sih sebenarnya makna dan fakta menarik dari tari kecak? Tari kecak terinspirasi dari tari sakral Sanghyang yang menampilkan komunikasi spiritual masyarakat dengan dewa atau leluhur. Tahun 1930-an mulailah disisipkan epos Ramayana dan muncullah tari kecak. Singkatnya, kisah Ramayana menceritakan kisah cinta antara seorang raja bernama Sang Ramadewa yang berusaha menyelamatkan permaisurinya Dewi Sita yang diculik oleh raja raksasa jahat bernama Rahwana. Dalam proses menyelamatkan permaisuri, Sang Rama ditemani oleh adiknya bernama Laksmana dan dibantu oleh Kera Putih Hanuman. Nah, salah satu adegan dari kisah Ramayana yang ditampilkan pada tari kecak kali ini adalah Titi Situ Banda, yaitu adegan pembangunan jembatan dengan bebatuan besar oleh Sang Hanuman dan pasukan kera untuk menyelamatkan Dewi Sita dari raja raksasa jahat. Jadi ketika kita menonton tari kecak, kita bukan hanya menikmati tariannya saja pemirsa, tapi juga ada adegan kisah rakyat yang diceritakan di dalamnya. Sebelum memulai pertunjukan, biasanya penonton akan diberikan selebaran berisikan gambaran cerita yang akan ditampilkan. Jadi, kita tetap bisa memahami dan menikmati tari kecak. Fakta menarik lainnya nih dari tari kecak. Pemirsa menyadari nggak sih kalau penari di dalam tari kecak itu seluruhnya adalah laki-laki?
Umumnya berjumlah 50 hingga 100 orang pria bertelanjang dada, duduk melingkar dan menyanyikan suara cak secara berulang-ulang sambil mengangkat tangan. Wah, keren banget ya atur nafasnya. Gak berhenti mengeluarkan suara cak-cak-cak. Nah, yang menarik lagi nih pemirsa, penonton yang hadir sering dilibatkan dalam pertunjukan tari kecak. Hanoman yang usil seringkali menghampiri penonton dan bertingkah lucu. Kayak yang satu ini nih. Selain itu, penampilan tari kecak umumnya digelar di sore hari menuju matahari terbenam. Momen peralihan terang ke gelap ditambah properti api dari tari kecak menambah nilai eksotisme dari tari kecak. Belum lagi kostum dari para pemeran kisah Ramayana yang unik dan menarik membuat penonton semakin terkagum dengan keseluruhan performa tari kecak. Sangat seru sekali, sangat seru. Ini dihadiri kurang lebih hampir 1.000 orang yang telah hadir yang tadi di sini. Sangat luar biasa, begitu ramainya dan begitu serunya lah. Dan mereka sangat bergembira, sangat terkesan dengan acara yang telah disajikan. Memang gak ada habisnya untuk terpikat dengan budaya Indonesia, termasuk tari kecak Bali. Kalau pemirsa berkunjung ke Bali, jangan lupa untuk menikmati tari tradisional ini ya. Dipastikan setelah menonton, semua akan turut berdecak kagum. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di ujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Umi Hidayat dan rekan saya. Dan saya Anggun Oktarini, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.